Halo, anak sekolah minggu di rumah. Puji Tuhan, kita masih bisa bersama-sama berjumpa lagi untuk belajar firman Tuhan lewat video ini. Oke, siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. "Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah." Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Nah, anak-anak sudah menyaksikan video yang bagus tentang Tuhan Yesus dan Thomas. Sekarang Lause mau bertanya kepada anak-anak. Yang pertama, apakah sikap Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah sikap yang benar secara manusiawi? Yang kedua, apakah
sebagai murid Tuhan Yesus, sikap Thomas yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus adalah sikap yang benar. Coba anak-anak pikirkan, coba anak-anak jawab dalam hati. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke anak-anak, kamu sudah punya jawabannya? Oke, yuk kita bahas sama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah sikap Thomas yang tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus adalah sikap yang benar secara manusiawi? Di dalam studi kita di sekolah, kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa untuk mengetahui kebenaran suatu masalah, untuk membuktikan kebenaran suatu masalah, kita harus mengadakan observasi, penelitian. Kita harus mengumpulkan data, bukti-bukti yang nyata, sehingga suatu masalah itu dapat dibuktikan kebenarannya, dapat dibuktikan kebenarannya secara nyata dengan bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara manusiawi, kita dapat memikirkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang telah meninggal bisa hidup kembali. Jadi, sikap Thomas secara manusiawi adalah sikap yang masuk akal, sikap yang rasional. Itu adalah sikap manusia pada umumnya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua adalah, sebagai murid Tuhan Yesus, apakah sikap Thomas yang tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus adalah sikap yang benar? Coba anak-anak kita telusuri kehidupan Thomas bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Thomas bersama-sama dengan Yesus menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Thomas menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh tabib manusia. Kita membaca di Alkitab bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa berbicara, orang yang lumpuh bisa berjalan. Kita juga membaca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dalam suatu pesta perkawinan di Kana.
Mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus berkuasa mengusir setan yang merasuki tubuh manusia. Mereka juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut dan gelombang yang besar di danau. Semuanya adalah keajaiban yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan hal yang paling menghebohkan adalah ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini adalah sesuatu yang di luar akal pikiran manusia, melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia tentang hal kebangkitan dari kematian. Adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang tidak mampu dinalar oleh akal pikiran manusia. Yesus sanggup melakukan hal-hal yang seperti itu. Bukan hanya membangkitkan Lazarus dari kematian, tetapi ada juga beberapa yang lain. Seperti kisah Tuhan Yesus membangkitkan putra seorang janda di Nain. Semua kisah, keajaiban kisah-kisah ini tidak dapat dinalar oleh akal pikiran manusia. Jadi Yesus adalah pribadi yang berbeda dari manusia pada umumnya. Yesus bukan manusia biasa. Jika Yesus sanggup menghidupkan orang mati, berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas fisik tubuh manusia, maka hanya ada satu pribadi yang mampu melakukan semua itu. Ialah Allah, Tuhan, Allah Sang Pencipta. Hanya Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Nah, melalui kisah Thomas ini, sesungguhnya memberikan gambaran tentang jati diri manusia yang sesungguhnya. Kisah Thomas memberikan gambaran tentang diri kita. Thomas mewakili citra manusia. Thomas adalah satu pribadi yang memperlihatkan keberadaan manusia yang sesungguhnya. Jadi, setiap kita bisa seperti Thomas. Kita bisa melakukan pemikiran-pemikiran yang seperti dilakukan oleh Thomas. Ini adalah manusia. Manusia tidak mudah percaya pada hal-hal yang melampaui akal pikirannya.
sampai Tuhan datang. Tuhan sendiri datang di hadapan Thomas. Thomas, ini aku. Lihatlah tanganku. Cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Apakah yang dapat kita pikirkan tentang Tuhan di dalam kisah Thomas ini? Bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli. Allah yang peduli kepada manusia seperti Thomas. Allah yang datang kepada Thomas ketika Thomas tidak mampu bernalar tentang Allah yang bangkit dari kematian, tentang Yesus yang berkuasa. Apakah yang dapat kita teladani dari kisah Thomas ini? Yesus peduli kepada Thomas. Yesus datang kepada Thomas. Thomas, ini aku. Apakah kita juga mau peduli? Apakah kita juga mau bersikap seperti Yesus? Kita mau datang kepada mereka yang tidak mengenal Yesus. Menceritakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Menceritakan tentang Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Apakah kita mau peduli? Apakah kita mau meneladani Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus mau peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Thomas. Tuhan Yesus peduli untuk menjelaskan kebenaran itu kepada Thomas yang tidak percaya kepadanya. Inilah yang dapat kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus dan Thomas yang tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, sanak keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Pertanyaannya, apakah kita mau peduli seperti Tuhan Yesus peduli untuk menjelaskan kepada Thomas bahwa ia adalah Allah. Amin.